Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Berjumpa lagi di Selamat Haryanto channel pembelajaran pendidikan agama, Islam dan budi pekerti. Untuk kesempatan kali ini di Selamat Haryanto channel akan membahas rahmat Islam bagi Nusantara jilid 2 atau penyebaran Islam di bumi pertiwi Nusantara untuk bagian yang kedua. Masuknya Islam di Indonesia. Agama Islam masuk ke Indonesia pertama kali pada abad pertama Hijriah, kira-kira abad ke-8 Masehi. Islam masuk ke Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur utara dengan rute Arab, Mekah, dan Madinah, ke Damaskus, ke Baghdad, Gujarat India atau pantai barat India, ke Sri Lanka, akhirnya masuk ke Indonesia melalui Samudra Pasai. Jalur selatan dengan rute Arab atau kota Mekah atau Madinah, ke Yaman, Gujarat India, Sri Lanka, sampai ke Indonesia. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Islam sudah tersebar di Indonesia. Hal ini disebabkan antara lain: satu, adanya dorongan kewajiban bagi setiap muslimin, khususnya para ulama, untuk berdakwah menyiarkan Islam, yaitu dengan dalil balighu anni walau ayatan, yang artinya sampaikanlah apa-apa yang dariku dari Nabi Muhammad SAW walaupun hanya satu ayat. Adanya kesungguhan hati dan keuletan para juru dakwah untuk berdakwah secara terus-menerus kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitarnya. Persyaratan masuk Islam sangatlah mudah. Seseorang telah dianggap masuk Islam hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ajaran Islam mengajarkan tidak ada sistem kasta, yang membedakan hanyalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak raja-raja yang telah masuk Islam hingga ikut berperan aktif dalam menyebarkan dakwah Islam di bumi Nusantara ini. Perkembangan Islam di Indonesia yang pertama di Pulau Sumatera. Daerah pertama kali yang dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara. Di sana terletak di tepi Selat Malaka, tempat lalu lintas kapal-kapal dagang dari India ke Cina. Para pedagang tinggal cukup lama, bahkan banyak yang menikah dengan wanita-wanita pribumi yang kemudian membentuk keluarga-keluarga muslim di tepi pantai kota Malaka. Para pedagang tidak hanya dakwah kepada rakyat saja, berdakwah kepada raja-raja kecil yang ada di bandar-bandar sepanjang pulau Sumatera Utara. Yang selanjutnya, puncak penyebaran Islam adalah dengan berdirinya kerajaan Islam pertama, yaitu Samudra Pasai pada tahun 1261 Masehi di Sumatera. Perkembangan Islam yang kedua yaitu di Jawa. Tidak diketahui persis kapan Islam masuk ke Pulau Jawa. Hanya saja penemuan nisan makam Siti Fatimah binti Maimun di lereng Gresik wafat tahun 1101 Masehi dapat dijadikan patokan kedatangan Islam di Pulau Jawa. Abad ke-13 hingga abad-abad berikutnya banyak menyimpan bukti bahwa Islam sudah tersebar di Jawa dan tidak hanya menyentuh kalangan rakyat biasa saja, kalangan raja pun tersentuh. Dengan ditemukannya nisan makam Muslim di Trowulan yang letak dekat dengan kompleks makam para bangsawan Majapahit. Untuk masa-masa selanjutnya, penyebaran Islam di Jawa dilakukan oleh para ulama atau mubalik-mubalik yang kemudian terkenal dengan istilahnya Wali Songo. Di Sulawesi, Pulau Sulawesi di abad ke-15, menurut berita Tom Paetes, sudah didatangi oleh para pedagang muslim dari Sumatera. Kerajaan besar yang terkenal dan akhirnya menjadi kerajaan Islam adalah di Goa dan di Talo, atau sering disebut dengan kerajaan Goa Talo. Perubahan menjadi kerajaan Islam ini berkat jasa dari Datuk Ribandang dan Datuk Sulaimana yang intensif menyebarkan Islam sampai Raja Goa yang bernama Karangtonigalo masuk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Alauddin, yang sekarang nama Sultan Alauddin diabadikan menjadi
Universitas Sultan Alauddin. Setelah menjadi kerajaan Islam, kerajaan Goa intensif melakukan penaklukan ke kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya dan mendapat hasil yang sangat gemilang. Sejak saat itu, Goa menjadi tempat transit yang ramai dikunjungi dari berbagai macam kapal dari mancanegara. Di Kalimantan, sebelum Islam masuk ke Kalimantan, kerajaan yang bercorak Hindu sudah banyak dan berpusat di negara Dipa, Daha, dan Kahuripan. Kerajaan Daha sepeninggal Maharaja Sukarama menjadi polemik keluarga siapa yang berhak menjadi raja antara Pangeran Tumenggung dan Pangeran Samudra. Pangeran Samudra oleh para pengikut setianya didaulat menjadi raja dan mendirikan pemerintahan yang membawahi daerah Masik, Balit, Nuhur, Uin, dan Balitung yang terletak di hilir Sungai Negara. Pangeran Samudra meminta bantuan kerajaan Demak Bintara untuk memerangi kerajaan Daha. Jika menang, mereka bersedia untuk masuk Islam. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1550 Masehi. Setelah menang, Pangeran Samudra masuk Islam dan memindahkan ibu kota kerajaan ke Banjarmasin. Kerajaan Islam di Maluku dan sekitarnya. Abad ke-15 Masehi, Islam telah masuk dan berkembang di Kepulauan Maluku. Raja-raja di Maluku yang masuk Islam diantaranya adalah yang pertama Raja Ternate, yaitu Sultan Baharun tahun 1465 sampai 1486 Masehi, dan Sultan Zainal Abidin yang besar jasanya menyebarkan Islam sampai ke Irian bahkan ke Filipina. Raja Tidore yaitu Sultan Jamaluddin juga mengikuti jejak dari Raja Ternate, yaitu masuk ke agama Islam. Selain itu ada Raja Jailolo yaitu Sultan Hasanuddin. Yang berikutnya yang keempat Raja Bacan yaitu Sultan Zainal Abidin. Selain di Maluku, Islam pun masuk ke Irian di daerah Miso, Jalawati, Pulau Wagio, dan Pulau Kebi. Hikmah perkembangan Islam di Indonesia yang pertama yaitu pada masa penjajahan. Dengan mengakarnya ajaran Islam di masyarakat Indonesia, mampu mengubah cara berpikir masyarakat yang dulunya bersifat sektarian menjadi berjiwa nasionalis. Yang berikutnya, sikap nasionalis ditandai dengan lahirnya organisasi yang bernama Jong Indonesia pada bulan Februari tahun 1927 dan berlanjut kepada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Semboyan yang diajarkan Islam yang berbunyi Islam adalah agama damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan, mampu mendorong masyarakat Indonesia untuk melakukan usaha-usaha mempertahankan kemerdekaan bangsa ini dengan berbagai cara. Masyarakat Islam menyadari dengan membela negara dan mempertahankan kemerdekaan sama dengan jihad fi sabilillah yang akan dibalas dengan surga. Karena slogan masyarakat Islam pada saat itu adalah hubul waton minal iman, cinta negara atau membela negara adalah sebagian daripada suatu keimanan. Yang kedua, pada masa kemerdekaan, para ulama terpanggil untuk menyiapkan kader umat Islam. Banyak diantaranya ada yang mendirikan organisasi ataupun pondok pesantren. Banyak organisasi yang berbasis Islam yang bermuncul, diantaranya adalah Serikat Dagang Islam yang berubah menjadi Serikat Islam. Ada lagi organisasi Islam yang berikutnya adalah organisasi Muhammadiyah, dan yang berikutnya adalah organisasi Nahdlatul Ulama atau lebih dikenal dengan nama sebutan NU. Ada juga yang mendirikan pondok pesantren. Para kadernya dididik dengan pengetahuan agama yang menggunakan kitab-kitab berbahasa Arab, tidak berharokat, atau biasa dikenal dengan kitab kuning atau kitab gundul. Yang ketiga, pada masa pembangunan, melakukan usaha-usaha agar masyarakat Indonesia berilmu pengetahuan tinggi, berbudi luhur, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mendirikan amal usaha yang berbasis pendidikan. Melakukan usaha-usaha di bidang kesehatan dan kesejahteraan dengan cara mendirikan rumah sakit, poliklinik yang memiliki standar sebagai tempat perawatan terhadap orang-orang yang sakit, pantai asuhan, dan pos santunan kegiatan sosial.
memberikan fatwa dan nasihat untuk umat Islam berkaitan dengan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Di semua ini semua dilakukan agar terjadi kemurnian ajaran agama Islam. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah, tsumma ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.